Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat menyambut pemilu serentak 14 Februari 2024. Masih bersama saya, host podcast KPU Kabupaten Bogor, Mega Tresnawati. Di episode kali ini, kita kedatangan teman-teman PPK dari Kecamatan Ciawi. Siapa mereka? Check this out. Hai, apa kabarnya nih Kang Adi, Teh Linda? Sehat ya? Gimana nih rasanya the first time masuk ke studio podcast? Tegang. Luar biasa ya. Lagi sibuk? Pertama kali ya? Iya. Kita ngobrol santai-santai aja ya, nggak usah terlalu serius. Lagi sibuk apa sekarang? Ketua dulu boleh ya? Lagi sibuk apa nih ketua nih? Kalau saya sibuk warawiri aja. Warawiri aja. Teh Linda sibuk apa nih? Tugas PPK-nya apa nih? Tugas PPK pastinya. Sekarang kita lagi gencarnya Sosialisasi ya. khususnya DPTD dan PPK gitu. Jadi alhamdulillah kita sudah bisa masuk ke semua desa-desa sekecamatan Ciawi. Keren sih, aku lihat teman pemilih, kalau teman pemilih follow Instagramnya PPK Ciawi itu banyak banget kegiatan sosialisasi yang sudah mereka lakuin ya, kayak ke sekolah-sekolah, UMKM, sama Ibu PKK ya. Tuh, luar biasa loh ini nih, Kadar kita masuk. divisi sosialisasinya mantap ya, Pak Ketua ya, aktif terus nih. Sebelum kita ngobrol lebih jauh terkait tugasnya ngapain aja sih, to-do listnya ngapain aja, Pak Ketua profilnya dong jelasin, asli orang Ciawi, sudah berapa lama menjadi penyelenggara? Ceritain dong ke teman pemilih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Kurnia. Kebetulan asli saya tinggal di Ciawi, besar di Ciawi juga, lahir di Ciawi. Orang tua memang asli Ciawi, bapak dari Kuningan. Aktivitas saya sebagai konsultan bidang lingkungan selain PPK. Dan di PPK di konsultan juga bidang lingkungan. Kebetulan di Kecamatan Ciawi saya sudah menjadi penyelenggara pemilu dari 2018 bersama Teh Linda dan ada satu lagi Pak Datuk. Kita sudah 2 periode di PPK. Sudah 2 periode ya, nggak kapok Pak Ketua? Alhamdulillah kita enjoy, kita jalanin Bu. Nah, ada cerita menarik nggak dari 2018 sampai sekarang perjalanan Pak Ketua menjadi penyelenggara tuh? Yang suka dukanya sih banyak Bu untuk menjadi penyelenggara itu. Dinamikanya antara kita internal maupun eksternal gitu. Memang kita di PPK ini kan berbeda background dan berbeda proses profesi masing-masingnya. Saya dulu basicnya dari konsultan, Bu Linda dari wira usaha, Pak Datuk dari background dari Kemendagri, terus sekarang ada Aulia baru selesai kuliah dari alumni dari UI nih. Terus ada Pak Cecep, dia memang background wirausaha juga Pak Cecep. Memang untuk suka dukanya kita di PPK ini menyelaraskan saja untuk sepemikirannya bagaimana. Cuma saya usahakan kita menghindari konflik di internal gitu. Kita fokus ke tupoksi PPK sendiri. Nah, dengan tadi kan sudah jelasin backgroundnya beda-beda nih, tiap orang anggota PPK. Nah, gimana caranya menjaga soliditas, kekompakan itu kayak gimana sih Pak Ketua caranya? Kalau di PPK sendiri sih yang lebih intinya kita keterbukaan aja. Keterbukaan, transparansi, apalagi masalah terkait anggaran. Kita dari 2019, kebetulan saya dari 2019 sudah menjadi ketua PPK. Bisa ditanya sendiri kepada Bu Linda dan Pak Datuk terkait transparansi anggaran, kita selalu terbuka. Intinya itu saja Bu terkait di PPK itu. Masalahnya masalah anggaran ini sensitif gitu. Betul. Kita tidak terbuka masalah anggaran, itu yang menjadi semangat penyemangatnya kurang dari anggota yang lain. Jadi saya usahakan untuk anggaran itu kita terbuka. Mau kita sekretariatan dan PPK maupun ke TP kita selalu terbuka. Jadi intinya terbuka dan transparansi ya. Itu berarti seminggu sekali ada pertemuan dengan teman-teman rapat pleno. Oh, setiap hari. Wah, mantap, luar biasa. Nah, ini hanya ini deh yang pertemuannya tiap hari. Kemarin episode sebelumnya seminggu sekali katanya gitu. Kalau seminggu sekali kita pleno seminggu sekali. Pleno seminggu sekali. Oh. Ketemu setiap hari. Setiap hari. Senin sampai Jumat. Oh, mantap. Biasa. 4 tahun. Oh gitu. Kalau dengan PPS sendiri gimana tuh Kalau teknisnya? sama PPS terkait ketika memang harus ada yang dibicarakan, ada rakor kita kumpulkan. Kalau memang nggak ada,
kita setiap PPK dibagi wilayah binaannya. Oh, ada korwilnya ya. Jadi masing-masing silakan yang mau berkoordinasi dengan PPS-nya bisa langsung turun ke PPS masing-masing sesuai binaannya. Oh, mantap nih. Pak Ketua, teman pemilih pengen tahu nih jumlah desa Kecamatan Ciawi berapa, jumlah DPT sama jumlah TPS. Bisa diceritain nggak? Untuk Kecamatan Ciawi jumlah desa itu 13, jumlah TPS kita ada 318, 2019 itu kita di jumlahnya ada 313, peningkatan 5 TPS untuk 2024 sekarang. Untuk jumlah DPT-nya ada di 82.781. Nah, itu dia teman-teman informasi terkait Ciawi dalam angka. Lanjut nih ke Teh Linda nih yang cantik nih. Luar biasa ini kegiatannya nih. Di medsos tuh warawiri sosialisasi terus aku cek, pantau terus. Mantap banget nih. Gimana sih Teh Linda tuh asli Ciawi? Asli Ciawi. Bulan tua tuh dari Bandung. Dari Bandung. Sudah berapa lama jadi penyelenggara? Sama dengan ketua Dari 2018. Cuma sebelumnya dari 2014 saya udah di PPS di Sekretariatan PPS. 2008 juga dari 10 ya. Itu udah di PPS juga gitu. Jadi alhamdulillah PPS, kemudian PPK. Mantap, nggak kapok ya? Enggak, alhamdulillah. Nggak protes keluarga. Kan kerjanya tuh ini dadakan, nggak office hour. Alhamdulillah Support ya, mantap, luar biasa nih. Kan Teh Linda nih sibuk nih warawiri sosialisasi ke UMKM, sekolah-sekolah, ibu PKK ya. Nah, ada posyandu ini Iya tuh, banyak banget kan teman-teman pakai cek follow deh itu PPK Kecamatan Ciawi, mantap banget ini. Nah, dilihat tadi kan sosialisasi berbagai segmentasi pemilih itu, euforia masyarakat Ciawi itu menjelang pemilu serentak 14 Februari itu seperti apa sih? Kan kalian sudah survei kan? Iya. Apakah mereka tahu atau tidak pelaksanaan 14 Februari seperti apa? Kayak gimana sih mungkin kalau misalkan secara keseluruhan itu hampir tahu ya. Hampir tahu ya. Memang secara dengan medsos juga kan kita selalu gembar-gembor untuk bisa melihat dan sisi positifnya gitu kan ya untuk pemilu 2024 ini. Tetapi memang PR kami ke depan untuk bisa menjangkau lebih luas lagi, karena memang masyarakat itu kan tidak semua mantau di medsos nih, tetapi ada kalanya kita harus turun ke bawah gitu, walaupun untuk bisa mendekatkan kita sebagai penyelenggara itu kadang memang penerimaannya itu nggak langsung gitu, nggak langsung. Jadi harus secara pendekatan, kita harus masuk dulu ke komunitasnya. Jadi insya Allah dengan adanya pendekatan secara emosional kita bisa. Ketika sosialisasi sering ditolak gak sih sama warga sekitar? Kalau ditolak sih belum pernah ya. Cuma kadang ada yang cuek, tapi kita anggap itu hal yang wajar ya. Ketika memang ada sebagian yang menganggap penyelenggaraan pemilu itu bodo amat deh gitu kan, gimana nanti deh gitu. Tapi ketika kita memang sudah bisa menjelaskan keuntungannya apa dengan mengetahui pemilu dari awal itu, mereka semakin banyak tanya gitu. Dan itu memang luar biasa lah di masyarakat. Kita juga nggak bisa ada tuntutan harus semua paham gitu ya. Ada pastinya memang juga. Aku lihatnya di medsos kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah. Kayaknya udah banyak ya, udah berapa sekolah Teh? 5 sekolah untuk SMP. Untuk SMA ya. Dan SMA kita sudah ada 4 kalau SMA. Baik, memang teman-teman di pemilu 2024 nanti anak muda itu memang dominan menjadi pemilih di pemilu serentak nanti. Nah, gimana sih cara teman-teman PPK nih mengedukasi masyarakat Ciawi khususnya pemilih muda biar mereka nggak golput? Ya, kita ada suatu inovasi mungkin bisa dibilang ide juga ya buat kita juga. Memang udah menjelaskan sesuatu hal yang berat sih sebetulnya Teh. Kalau ke pemula itu ya ibaratnya mah kita hanya menjabarkan secara garis besarnya saja gitu. Jadi supaya mereka itu tidak bosan ya, tidak bosan pada saat kita melakukan sosialisasi. Nah, kita juga alhamdulillah simulasi, walaupun asalnya surat-suaranya belum ada PKPU-nya ya, kita sudah buat Teh. Iya, aku lihat itu kreatif loh, dan sosialisasi surat suara. Kita banyak tanya dulu, nggak usah lanjut
kita sudah mulai bikin itu, kita sudah mulai cetak, dan pada saat penjelasan di surat suara itulah hal yang memang anak-anak itu sangat antusias. Pemilih pemula itu sangat antusias, kok kayak begini ya. Tetapi memang untuk ibu-ibu ataupun lansia yang asalnya ini tidak penting loh. Yang penting kita datang, nyoblosnya bagaimana saja. Ketika kita lihat ini, mau ini suara-suara, mereka tuh langsung, oh gini loh caranya, oh gitu. Makanya sangat penting kita sampaikan kepada masyarakat ya. Khususnya yang menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas kita yakin dengan media sosial mereka udah menggali mungkin ya apapun itu. Nah kita sampaikan untuk mengenali visi misi masing-masing calon. Makanya pergunakan, saya bilang medsos itu pergunakan untuk bisa mengenali visi misi dan sampai pada saat pelaksanaan itu banyak suara-suara yang memang jatuhnya nanti tidak sah atau rusak gitu karena ketidakpahaman. Nah ini yang ya kita minimalisir ketika kita ngobrol nih sama teman-teman, gimana ya caranya ya penyampaiannya tuh enggak berat tapi pas gitu. Oh ya sudahlah kita cetaklah ini. Yang penting tujuannya kan itu ya perjalanan pemilu itu sukses tuh ketika memang pas pelaksanaan semua paham kan. Betul sekali gitu. Nah inilah salah satu tujuan sosialisasi kita untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat untuk bisa datang ke TPS. Tetapi hasilnya tidak nol gitu. Tuh sih. Nah mantap banget ini teman pemilih PJ Sosialisasi Ciawi ini luar biasa kinerjanya ya. Lanjut nih Pak Ketua nih mau nanya dong. Ini teman pemilih pengen tahu nih desa terjauh itu desa apa sih? Terus aksesnya nggak bisa dilaluin sama mobil, misalnya cuma bisa sama motor tuh desa apa sih? Kebetulan kita desa paling jauh itu di desa Cilengsi. Cilengsi, perbatasan dengan apa itu Ketua? Kecamatan Caringin. Oh Caringin, itu antara desa Cilengsi dan Pancawati itu udah masuk ke desa Caringin. Itu kondisinya berbukit atau seperti apa? Kalau untuk dilalui untuk kendaraan sih masih bisa dilalui kendaraan. Cuma untuk akses jalannya ya, terlalu luas gitu. Itu daerah blank spot nggak Pak Ketua? Nggak sih. Ciawi aman ya dari daerah blank spot ya? Aman aja ya. Pak Ketua mau nanya nih, ini kan tadi dari sosialisasi kan, kalau dari divisi lain inovasi-inovasi apa saja yang sudah dilakukan untuk persiapan pemilu serentak? Kalau di divisi lain sih sudah sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai divisi masing-masing. Contoh seperti PJ Datin untuk tahapan-tahapan sudah dilaksanakan, data pemilih sudah disahkan. Tinggal mereka mempersiapkan terkait nanti DPTB dan DPK berapa jumlahnya. Kalau untuk teknis kita masih menunggu arahan lebih lanjut dari KPU nih untuk divisi teknis ini. Divisi teknis kan sudah mulai sibuk nanti. Betul, apalagi logistik ya sebentar lagi ya. Kalau untuk SDM kita alhamdulillah sudah beberapa desa kita melaksanakan PAW karena ada mundur dari personil PPS. Itu kenapa Pak Ketua alasan mundurnya? Ada beberapa faktor. Yang pertama itu yang paling pertama waktu itu desa Panasari mundur karena memang tidak siap untuk menjadi PPS. Karena kaget, oh seperti ini PPS, lebih baik mundur. Akhirnya kita melakukan pengajuan PAW ke KPU. Itu sudah diganti oleh guru waktu itu. Terus waktu itu juga ada dari desa Jambuluwuk. Desa Jambuluwuk juga sama, dia backgroundnya guru, tidak siap dengan kesibukan di PPS, dia mundur menjadi PPS. Dan sudah dilaksanakan juga PAW. Terus kita ada beberapa lagi, saya lupa, ada hampir 4 desa waktu itu yang melaksanakan PAW. Nah tadi kan disebutkan ada apa sih pelayanan pindah pemilih ya, itu sudah banyak belum sih warga masyarakat yang lapor mau pindah pemilih? Untuk kebetulan kemarin kita sudah inventarisir kepada PPS untuk pindah memilih itu belum ada. Belum ada yang melapor masyarakat. Mendekati hari H ini yang mendekati. Iya sih betul. Ini. Karena perlu kita ketahui untuk Kecamatan Ciawi ini kita ada basis kampus sama SMK Maritim di Desa Panasari. Nah, itu ada beberapa mahasiswa dan siswa yang berasal dari luar daerah.
dari mengaca dari 2019 mereka itu biasanya memilih di Kecamatan Ciawi. Untuk formulir sekarang ini masih A5-nya mereka sudah mengurus apa belum, kita belum menerima laporan dari yang bersangkutan ya, dari masyarakat. Oke, itu tadi teman-teman obrolan seru kita dengan PPK Kecamatan Ciawi. Nih, tadi kan diceritain ya, kalian itu jadi penyelenggara dari 2018-2019. Otomatis kan pada tahun 2019 tuh banyak terjadi KPPS yang kelelahan. Iya. Dikarenakan yang penghitungan suara di TPS yang terlalu lama, memakan banyak waktu. Nah, kemarin kan KPU RI mengadakan simulasi penghitungan suara di mana penghitungan di TPS nanti dibagi 2 panel. Panel pertama yaitu penghitungan untuk presiden dan DPD, dan panel kedua untuk perhitungan DPR RI, kabupaten, dan provinsi. Nah, tanggapannya Ketua terkait 2 panel tersebut, setuju nggak untuk efisiensikan waktu dan agar KPPS tidak terjadi jatuh sakit dan kelelahan? Kalau kacamata kita dari penyelenggara pemilu sih, kita sangat mengapresiasi keputusan KPU RI terkait pembuatan 2 panel tersebut. Karena memang kondisi 2019 itu banyak KPPS di Kecamatan Ciawi itu yang kelelahan. Betul. Apalagi dulu itu belum dibatasi batas usia. Betul. Kalau sekarang kan sudah dibatasi untuk KPPS itu di umur 55 tahun maksimal. Dengan dibuatnya 2 panel ini akan sangat memudahkan KPPS. Cuma saja tugas kita di PPK dan TPS untuk membimbing KPPS ini harus maksimal untuk membimbing, karena dibuat 2 panel ini otomatis harus dibuat 2 grup panel. Jadi dimaksimalkan untuk BIMTEK-nya. Ketika 2019 kemarin ada KPPS yang meninggal dunia dari Kecamatan Ciawi, tidak ada. Tidak ada kalau yang meninggal. Cuma saja sakit. Ada yang jatuh sakit. Oke, teman pemilih. Baik, ini terakhir nih buat kalian nih harapannya untuk pemilu serentak 14 Februari 2024. Dimulai dari Teh Linda dulu, baru Ketua. Iya. Harapan saya untuk pemilu 2024 itu sukses ya, sukses, bisa membuat masyarakat ini puas dengan penyelenggaraan pemilu ini. Jadi apresiasi kepada KPU RI ya Teh, provinsi dan kabupaten sudah membuat sistem semua ini menjadi lebih baik. Jadi luar biasa sekali, apresiasi yang sangat dan kami yang sangat besar sekali, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan pemilu 2024 itu tidak menjadikan pemilu yang memang menjadi pemilu yang membuat trauma ya, seperti 2019. Mudah-mudahan ini tidak akan terjadi lagi. Dan terima kasih sekali lagi buat KPU RI yang membuat sistem semua menjadi lebih Betul. Karena 14 Februari itu harus full of kasih sayang ya. Betul. Harus penuh cinta, penuh kasih sayang. Jadi semoga tidak terjadi apa-apa ya. Lancar, sukses tanpa ekses. Ketua. Kalau saya sih sama juga, harapannya sukses tanpa ekses. Dan lagi harapan kami di Kecamatan Ciawi ini untuk partisipasi pemilih ini meningkat. Kalau di 2019 partisipasi kita di 78%, kita harapannya di 2024 bisa di angka 90% untuk partisipasi pemilih. Yakin pasti bisa. Amin. Amin, 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 amin. Pesan singkat dong buat teman pemilih nih. Ajakan memilih 14 Februari 2024. Ya. Enggak, silakan buat teman pemilih semua datang ke TPS di tanggal 14 Februari 2024, gunakan hak pilihnya. Oke, semangat. Nah, itu tadi obrolan-obrolan bincang seru kita episode kali ini dengan PPK Kecamatan Ciawi. Nah, bagi kalian yang pengen tahu, Kak, aku pengen tahu dong sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih di DPT, bisa dicek dptonline.kpu.go.id. Jangan lupa juga follow semua medsos KPU Kabupaten Bogor maupun medsosnya PPK Ciawi ya, biar tahu nih update tahapan terkini itu ada di situ semua, oke? Baik teman pemilih, itu tadi obrolan kita pada episode kali ini. Akhir kata, saya Mega Tresnowati dan tim podcast KPU Kabupaten Bogor pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.